Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Para ulama mengistilahkan dalam 3 ayat ini ada 10 wasiat Allah, karena dalam setiap penutupan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikum wassaqum bihi, demikianlah Allah berwasiat kepada kalian. 3 kali dalam setiap penutupan 3 ayat ini, sehingga para ulama menamakan ini adalah ayat al-wasaya al-ashar, ayat-ayat tentang 10 wasiat. Apa yang dimaksud dengan wasiat? Imam Ibnu Atiyah rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan al-wasiyatu al-amru al-mu'akkadu al-muqarrar. Wasiat itu adalah perintah yang ditekankan serta ditegaskan. Jadi wasiat itu lebih dari sekedar perintah, namun perintah yang diberikan padanya penekanan dan penegasan, menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan itu sesuatu yang sangat penting. Dan jika itu adalah wasiat Allah, maka itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra hadhihi al-ayat." Barang siapa yang ingin melihat wasiat tertulis Rasulullah SAW yang tertera padanya stempel beliau, maka bacalah 3 ayat ini. Jadi maksud beliau seakan-akan ini juga wasiat Nabi SAW yang ditegaskan dengan stempel beliau, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang sangat penting di dalam agama. Mari kita bahas satu persatu ayat-ayat yang berbicara tentang 10 wasiat ini. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sebuah perintah. Kul, katakan wahai Muhammad, ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah kalian, aku akan membacakan atas kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ini awal ayat. Dari awal ayat ini jemaah sekalian, paling tidak kita bisa memetik 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, ayat ini menunjukkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW hanyalah hamba yang tunduk kepada Allah dan mengabarkan syariat Allah, bukan
hamba yang datang membawa syariat yang dia buat-buat sendiri. Tapi yang beliau bawa adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini dimulai dengan kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan apa yang datang dari Rabb-Mu atas mereka. Dan demikianlah kita harus meyakini semua ajaran Nabi SAW datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Najm Allah tabaraka wa taala menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang Muhammad katakan itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya jemaah sekalian, Nabi SAW tidak mengada-ada dalam agama, tidak membuat-buat sendiri ajaran agama. Beliau menunggu wahyu dari Allah. Beliau tidak mengamalkan kecuali yang Allah perintahkan. Begitu pula beliau tidak mengajarkan kepada kita kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian umat beliau yang seakan-akan merasa berhak menambah-nambah di dalam agama, membuat-buat sendiri ajaran agama. Ada yang merasa berhak karena mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi SAW saja sendiri tidak membuat-buat dalam agama. Semua yang beliau sampaikan kepada kita datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Rabb. Sebab dalam ayat ini, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan oleh Rabb-Mu atasmu. Oleh karenanya, termasuk tauhid rububiyah, mengimani hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Sebaliknya, termasuk syirik, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini juga termasuk kesyirikan Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Nabi SAW telah menjelaskan sendiri maksud ayat ini adalah apabila ulama dan pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka pun ikut menghalalkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka pun ikut mengharamkan. Contoh, pendeta menghalalkan babi, padahal sebenarnya dulunya mereka tahu itu haram, tapi kata pendeta halal, maka mereka pun mengikuti apa kata pendeta. Itulah yang dimaksud menyembah para pendeta mereka. Jadi ini termasuk syirik, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Pelajaran yang ketiga, dalam ayat ini terkandung peringatan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu atas kita, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali tunduk dan patuh. Ini rahasianya kata para ulama, mengapa Allah menggunakan dalam ayat ini ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan oleh Rabb-Mu atasmu, bukan ma harramallahu alaikum, apa yang diharamkan oleh Allah atasmu. Tapi Allah gunakan Rabb-Mu, artinya yang menciptakanmu, yang menguasaimu, yang menganugerahkan segala nikmat untukmu, yang memberikan rezeki kepadamu, yang maha mampu memberi manfaat serta menimpakan mudarat kepadamu, sehingga kamu nggak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Makanya orang yang menolak satu ajaran syariat, dia disebut orang yang sombong, karena dia hanyalah hamba yang lemah. Mohon maaf, agak sini sedikit. Cukup ya, agak kanan sedikit.
Kita lanjutkan. Hamba yang menolak ajaran syariat, dia disebut hamba yang sombong. Karena setiap hari dia masih butuh kepada Allah, tapi dia menolak apa yang Allah syariatkan. Jadi seakan-akan dia sudah gak butuh kepada Allah. Oleh karenanya Allah kabarkan kepada kita sikap orang-orang yang beriman dalam surat An-Nur ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu ketika mereka dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang menghukumi di antara mereka, ayyaqulu, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu prinsip keimanan. Tunduk patuh terhadap seluruh ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keluarga tidak setuju, masyarakat menentang, bahkan seisi dunia menentang sekalipun, jangan sampai seperti orang-orang munafik. Mereka meninggalkan syariat karena takut celaan manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami sudah beriman kepada Allah, namun apabila dia disakiti di jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Maksudnya dia ingin selamat dari gangguan manusia, maka dia pun meninggalkan syariat Allah agar tidak diusik oleh orang. Padahal jemaah sekalian, kita berpegang teguh dengan syariat atau tidak berpegang teguh dengan syariat, mesti ada manusia yang nggak suka sama kita. Nggak mungkin semua orang suka sama kita. Kalau kita nggak sesuai syariat, banyak orang akan mencela. Begitu pula kebalikannya, kita sesuai syariat, banyak orang akan mencela. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin bisa digapai. Oleh karena itu, jangan peduli apa kata orang, yang penting bagi kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian, 3 pelajaran yang bisa kita petik dari awal ayat. Mari kita lihat satu persatu 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah wasiat nomor 1. Disebutkan pada urutan yang pertama, menunjukkan ini yang paling wajib. Larangan berbuat syirik, berarti kebalikannya, kita diperintah untuk bertauhid. Maka ayat ini memberi pelajaran kepada kita, tauhid adalah kewajiban terbesar dalam hidup, dan syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya juga kewajiban terbesar dalam hidup kita. Sehingga tauhid harus selalu kita prioritaskan dalam hidup kita, dalam semua sisi kehidupan kita. Kita lihat sesuai dengan tauhid atau bertentangan dengannya. Karena tauhid adalah kunci keselamatan kita. Sebab tauhid jemaah sekalian adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menunaikan haknya, maka Allah memberi jaminan keselamatan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berbicara tentang
hak Allah dan hak hamba. Kata beliau, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah atas kita. Maka menunaikan hak Allah tidak diragukan lagi kewajiban kita yang paling agung, yang harus menjadi prioritas hidup kita. Dan di sini juga ada pelajaran. Kalau begitu, manusia tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Juga tidak punya hak untuk beragama dengan selain Islam. Kenapa? Karena kalau seseorang menyembah selain Allah, berarti dia mengabaikan hak Allah, melanggar hak Allah. Begitu pula kalau seseorang beragama dengan selain Islam, dia akan mengabaikan hak Allah, melanggar hak Allah. Sebab semua agama selain Islam mengajarkan syirik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi hamba tidak punya hak untuk menyembah selain Allah dan beragama dengan selain Islam. Kalau seandainya ada seorang muslim mengatakan termasuk hak asasi manusia, boleh beragama apa saja bebas, boleh menuhankan siapa saja bebas, maka ulama Islam dari kalangan 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan selainnya sepakat dia murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Orang yang membenarkan agama selain Islam atau membenarkan penuhanan atau penyembahan kepada selain Allah, sepakat seluruh ulama Islam itu adalah pembatal keimanan, itu bukan toleransi. Itu adalah pelanggaran berat terhadap ajaran agama. Lalu apa arti syirik, jemaah sekalian? Syirik itu definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi. Ini penting memahami definisi syirik. Karena kalau kita paham definisi syirik, memudahkan bagi kita mengenal syirik. Syirik itu artinya adalah menyamakan selain Allah atau makhluk dengan Allah dalam kekhususan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah definisi syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan milik Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, kekhususan milik Allah itu apa? Ada 3. Secara global ada 3. Minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Rububiyah, uluhiyah dan al asma' was sifat. Oleh karenanya, syirik itu secara global ada dalam 3 hal. Sebagaimana tauhid ada dalam 3 hal. Yang pertama dalam rububiyah. Yang pertama dalam rububiyah. Contoh syirik dalam rububiyah. Orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, atau orang yang meyakini ada penguasa selain Allah, meskipun dia hanya berkuasa di sebagian tempat. Contoh, orang yang meyakini di gunung tertentu, di pantai tertentu ada penguasa selain Allah, maka itu syirik. Termasuk keyakinan sebagian sufiyah, tarekat tasawuf, adanya wali kutub. Ajaran wali kutub ini jemaah sekalian tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak pernah diucapkan seorang sahabat Nabi SAW, tidak pula tabi'in, tidak pula imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak pula murid-murid mereka. Entah mereka dapat dari mana adanya wali kutub.
Apa kehebatan wali kutub? Dia bisa ikut mengatur alam ini. Dia punya kekuasaan. Bahkan dia bisa menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Bahkan kata mereka, andai Allah ingin menimpakan musibah kepada satu kaum, izin dulu sama wali kutub. Sebagian orang yang mengaku habaib, mereka bilang, kalau Allah ingin menimpakan hukuman ke satu daerah, izin dulu sama Habib Fulan. Kenapa? Habib Fulan itulah wali kutubnya. Mengaku keturunan Nabi SAW, tapi ajarannya menentang Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah harus izin kepada makhluk loh. Berarti makhluk itu lebih tinggi daripada Allah. Na'udzubillah. Itu syirik kuadrat. Syirik itu kan tadi apa definisinya? Menyamakan. Sekarang makhluk lebih tinggi daripada Allah. Ini lebih parah daripada syirik. Tapi mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW. Di surat Al-Maidah ayat 120 Allah menegaskan, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan semua yang ada padanya, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Di surat Maryam ayat ke-65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Rabb yang mencipta, menguasai, mengatur langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya. Maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi yang mereka yakini bukan lagi serupa dengan Allah, lebih tinggi daripada Allah. Na'udzubillah. Ini contoh syirik dalam rububiyah. Termasuk keyakinan kepada jimat-jimat, keyakinan kepada adanya hari-hari sial, angka keberuntungan. Ini termasuk syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Secara garis besarnya syirik dalam uluhiyah ada dua macam. Yang pertama, membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Contoh, kalau ada seorang muslim mengatakan, nggak salah mereka menyembah Yesus, nggak salah mereka menyembah dewa-dewi, maka berarti dia membenarkan penyembahan kepada selain Allah, dia adalah orang musyrik. Yang kedua, mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah. Berarti jemaah sekalian, syirik uluhiyah jumlahnya sebanyak jumlah ibadah. Satu saja dipersembahkan kepada selain Allah, itu syirik besar. Contoh, orang yang sholat untuk menyembah selain Allah, atau menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah, maka itu syirik. Karena itu semuanya adalah ibadah. Yang ketiga, syirik dalam al-asma' wa sifat. Contoh syiriknya umat Nasrani. Mereka namakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Bahkan nama yang hanya pantas bagi makhluk, yaitu Al-Ab. Artinya apa? Bapa. Mereka namakan Allah dengan Bapa. Ini syirik dalam nama Allah. Jadi hati-hati. Jangan kita namakan untuk Allah sesuatu yang bukan namanya. Harus kita pastikan itu adalah nama Allah berdasarkan dalil. Mereka juga mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu memiliki anak. Ini syirik dalam sifat Allah. Atau kebalikannya, mensifatkan makhluk dengan sifat Allah, seperti meyakini ada orang yang tahu perkara gaib, padahal yang maha tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh bodoh kita kalau percaya ada orang spesial, katanya dia anak indigo, punya indera keenam, dia kiai spesial, sehingga dia tahu perkara gaib. Padahal Allah telah menegaskan, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makhluk di langit siapa? Malaikat.
Bayangkan, malaikat saja nggak tahu perkara gaib. Bisa-bisanya kita percaya ada orang istimewa yang tahu perkara gaib. Makhluk di bumi termasuk para nabi dan rasul, mereka tidak tahu perkara gaib. Dan Allah tegaskan kepada Nabi SAW agar mengatakan kepada manusia di surat Al-A'raf ayat 188, katakan kepada manusia, wahai Muhammad, engkau tidak tahu perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Andai aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Dan di perang Uhud, keburukan menimpa Nabi SAW. Kepala beliau terluka, gigi beliau pecah, tanpa beliau bisa menghindar. Kalau beliau tahu perkara gaib, beliau bisa menghindar. Ternyata tidak. Jadi sungguh bodoh kalau kita percaya ada orang-orang spesial yang tahu perkara gaib. Padahal para nabi, hamba Allah yang paling mulia saja tidak tahu perkara gaib. Kemudian jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alla tusyriku bihi syai'a." Jangan kamu persekutukan Allah dengan syai'ah. Perhatikan kata syai'ah. Dengan menggunakan tanwin syai'an. Ini adalah an-nakiratu fi siyaqin nahyi. Kata nakirah yang terletak dalam konteks larangan. Fatufidu al-umum, sehingga memberi makna umum. Artinya jemaah sekalian, larangan berbuat syirik adalah larangan yang bersifat umum, tidak memberi pengecualian. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang menyembah atau berdoa kepada patung dan orang yang menyembah atau berdoa kepada wali. Itu nggak ada bedanya, sama-sama musyrik. Antara orang yang berdoa kepada setan dan orang yang berdoa kepada malaikat, sama-sama musyrik. Antara orang yang berdoa kepada batu-batuan, pepohonan, benda-benda mati, dan orang yang berdoa kepada seorang nabi, sama-sama musyrik. Kenapa? Karena ayat yang melarang syirik datang dalam bentuk umum. Oleh karena itu, umat Nasrani, meskipun yang mereka sembah hamba Allah yang sangat mulia, tetap mereka dihukumi kafir, musyrik. Yang mereka sembah Nabi Isa alaihissalam, hamba Allah yang sangat mulia, lebih mulia daripada para wali yang disembah hari ini, yang dipanjatkan doa kepadanya hari ini. Tapi tetap saja mereka dianggap sebagai orang-orang musyrik. Kita masuk wasiat yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Inilah jemaah sekalian wasiat yang kedua. Para ulama menjelaskan, seringkali perintah berbuat baik kepada kedua orang tua disebut di urutan yang kedua setelah perintah bertauhid, menunjukkan betapa agungnya hak orang tua. Setelah menunaikan hak Allah, kewajiban kita adalah menunaikan hak orang tua. Mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan hak Rasulullah SAW? Apakah hak orang tua kita lebih tinggi daripada hak Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Hak Rasulullah SAW lebih tinggi daripada orang tua kita dari segi mencintai maupun ketaatan. Dari segi mencintai, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dari segi ketaatan tidak diragukan lagi. Kita harus lebih menaati Rasulullah SAW daripada siapapun. Tapi kenapa di sini tidak disebut hak Rasulullah SAW? Maka Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, karena penyebutan hak Allah sudah terkandung hak Rasulullah SAW. Kenapa? Hak Allah kan diibadahi. Dan Allah menetapkan ibadah tidak diterima kecuali sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Jadi dalam menunaikan hak Allah sudah terkandung hak Rasulullah SAW. Namun tidak diragukan lagi, ini menunjukkan kepada kita agungnya hak orang tua, sehingga pahala berbakti kepada orang tua sangat besar.
Sampai-sampai ada orang yang membunuh, berbuat dosa yang sangat besar, membunuh dosa yang sangat besar. Kemudian dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, saya mau bertobat dari dosa besar, dosa membunuh. Maka bagaimana agar dosa saya terhapus? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, di samping kamu bertobat, kamu harus punya amalan yang besar. Lalu beliau bertanya, apakah ibumu masih hidup? Sayangnya orang itu berkata, sudah meninggal dunia. Lalu ketika orang itu pergi, sahabat Ibnu Umar bertanya, kenapa engkau menanyakan tentang ibunya? Maka kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu amalan yang dapat menghancurkan dosa-dosa besar melebihi bakti kepada seorang ibu. Jadi ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Sehingga ada seorang sahabat minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad, untuk ikut melakukan amalan yang sangat agung, yang apabila dia mati syahid, dia sudah dijamin masuk surga. Dia nggak mati syahid pun, kalau dia pertahankan tauhidnya sampai akhir hayat, dia dijamin masuk surga dengan amalan jihad. Bukan hanya dijamin masuk surga, orang yang mati syahid terbebas dari fitnah kubur. Jadi orang yang mati syahid itu nggak ditanya-tanya lagi, man rabbuka, siapa Rabb? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyyu, siapa nabi? Dia nggak perlu diuji lagi. Kenapa? Kata Nabi SAW, kafa bibarikati suyufi ala ra'sihi fitnah. Sudah cukup kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah baginya, sebagai ujian baginya. Jadi dia sudah mantap imannya sehingga dia nggak perlu lagi diuji dengan fitnah kubur. Tapi ternyata jemaah sekalian, ketika orang ini minta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad, Nabi SAW bertanya, ahayyul walidah, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, ia berkata ya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid. Kalau begitu, berjihadlah dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa maksudnya jemaah sekalian? Berjihad dalam berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya adalah kerahkan semua kemampuan kita. Jangan setengah-setengah, jangan perhitungan. Kalau berbuat baik kepada orang tua, semua yang kita mampu, apakah waktu kita, tenaga kita, termasuk harta kita. Kalau memang kita mampu, berikan kepada orang tua kita untuk menyenangkan mereka. Apa yang mereka butuh, belikan. Mereka perlu rumah, kalau kita mampu, belikan rumah. Mereka perlu mobil, kalau kita mampu, belikan mobil. Mereka ingin haji dan umrah, kalau memang kita mampu, berangkatkan mereka haji dan umrah. Bahkan kita menemani mereka untuk melayani mereka selama perjalanan haji dan umrah. Itu yang dimaksud berjihad. Kerahkan semua kemampuan kita. Sebagaimana orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, semua kemampuannya dia kerahkan. Nyawa pun dia korbankan. Begitulah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Dan ayat ini juga bermakna kebalikannya, bahwa durhaka pada kedua orang tua dosanya sangat besar. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan secara khusus apabila orang tua kita sudah mulai sepuh, sudah mulai tua umurnya, maka perlu diperlakukan lebih khusus lagi. Sebagaimana di surat Al-Isra, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila kedua orang tuamu atau salah satu darinya mencapai umur tua bersamamu, jangan sekali-kali kamu berkata kepada keduanya uff. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, uff itu adalah kalimat penolakan yang paling halus. Itu makna uff di sini, kalimat penolakan tapi yang paling halus. Artinya itu saja nggak boleh, apalagi yang tegas atau keras. Dan di sini juga ada isyarat agar kita selalu bersama orang tua kita sampai mereka tua. Jangan kita tinggalkan mereka,
apalagi kita kirim ke panti jompo. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak keduanya. Membentak orang adalah dosa, tapi membentak orang tua lebih besar dosanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Jemaah sekalian, perlu diingat di sini. Meskipun Allah ingatkan secara khusus ketika orang tua kita sudah mulai tua, bukan berarti kalau masih muda kita boleh mengatakan boleh membentak. Tentu tidak. Cuma Allah hendak menjelaskan jika mereka sudah tua, dosanya lebih besar. Tapi meskipun mereka masih muda, tetap itu dosa besar. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Maksudnya jangan sombong. Orang yang sombong itu diibaratkan seperti ingin terbang dengan sayap, padahal nggak punya sayap. Artinya dia nggak tahu diri. Dia siapa yang menyombongkan diri? Dia hanya hamba yang kecil. Di hadapan orang tuanya, dia tetap anak. Meskipun di kantor dia direktur, tapi di depan orang tuanya dia anak. Jangan sombong terhadap orang tuanya. Dan Allah ingatkan di sini minar rahmah, karena kasih sayang. Karena ada orang yang berbuat baik kepada orang tuanya sebab orang tuanya kaya raya, bukan karena kasih sayang. Maka Allah ingatkan berbuat baik kepada mereka karena kasih sayang, bukan karena sebab duniawi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kenapa ada wasiat ini? Karena ini termasuk kebiasaan orang musyrik jahiliyah. Tidak peduli anak laki-laki maupun perempuan, mereka bunuh. Karena khawatir anak ini merepotkan mereka untuk dicarikan makan baginya. Sementara mereka sendiri sudah miskin. Dan anak perempuan mereka bunuh hanya karena malu. Apalagi kalau malu bertemu dengan khawatir kemiskinan. Maka Islam datang untuk menghapuskan budaya-budaya jahiliyah tersebut. Dan Allah ingatkan di sini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Makanya nggak salah ucapan orang tua kita dahulu. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak istri, banyak masalah. Masalah tambah rezeki. Kalau banyak istri, banyak anak juga pasti. Insya Allah. Berarti banyak rezeki juga, plus masalah. Dan di masa sekarang jemaah sekalian, mungkin kita hampir tidak pernah lagi mendengar ada orang tua yang tega membunuh anak sendiri. Tapi sayangnya ada yang mirip dengan itu. Sebelum lahir sudah dicegah duluan. Sehingga para ulama bahkan menamakan itu adalah pembunuhan kecil. Sebelum lahir sudah dicegah. Tapi kalau dia sudah ditiupkan ruh pada usia kehamilan 4 bulan lalu digugurkan, maka itu pembunuhan besar, sama dengan membunuh ketika dia sudah lahir. Itu sama dosanya, karena dia sudah ditiupkan ruh. Oleh karena itu, mencegah kehamilan tercela dalam syariat, kecuali karena darurat. Sebab Nabi SAW mengatakan, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Gimana cara mencari tahu wanita itu subur kandungannya? Ada cara manual. Ada 2 cara. Kalau mau dites di dokter ya bagus juga, tapi ada cara manual. Ada 2 cara. Yang pertama, lihat keluarganya. Kalau paman-pamannya banyak, kalau kakak adiknya banyak,
Ini menunjukkan bahwa dia insya Allah juga berpotensi punya banyak anak. Cara yang kedua adalah lihat anaknya. Kalau anaknya banyak berarti nggak diragukan lagi. Tapi dengan syaratnya sudah janda. Jadi ini dianjurkan dalam syariat, memperbanyak anak, bukan malah mencegah kelahiran. Dan alasan orang mencegah kelahiran hari ini sama dengan alasan jahiliyah. Cuma beda bahasa. Mereka bilang supaya tidak terjadi peledakan penduduk yang akhirnya sulit cari kerja. Sama, hakikatnya takut kekurangan rezeki. Padahal Allah sudah menjamin rezeki setiap orang. Dia belum lahir, Allah sudah jamin rezeki yang akan dia dapatkan. Jadi ini intinya adalah lemahnya keimanan. Mereka yang melakukan itu bukan gak beriman Allah memberikan rezeki, tapi lemah keimanan mereka. Kalau tidak beriman, maka itu adalah kufur. Kecuali ada hal yang bersifat darurat, seperti ada penyakit tertentu pada seorang ibu sehingga dokter memvonis dia nggak bisa hamil lagi, rahimnya tidak memungkinkan untuk hamil. Kalau hamil bisa membahayakan, maka tidak mengapa, karena itu hukumnya darurat. Pertanyaannya, gimana kalau sudah terlanjur hamil? Bolehkah digugurkan karena bisa membahayakan ibunya? Jika sebelum 4 bulan maka boleh, tidak masalah. Tapi kalau sudah 4 bulan, ada perbedaan pendapat ulama yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun kalau harus menghilangkan nyawa janinnya, karena membunuhnya sama dengan membunuh anak yang sudah lahir, sebab dia sudah punya roh. Dan tidak boleh dalam syariat membunuh seseorang untuk keselamatan orang lain. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jemaah sekalian, perbuatan yang keji di sini ada 2 penafsiran ulama. Yang pertama, penafsiran yang bersifat umum, yaitu semua dosa-dosa besar. Yang kedua, penafsiran yang lebih khusus, yaitu zina. Karena yang Allah sifatkan dengan keji dalam Al-Quran adalah zina. Sebagaimana di ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Maka di sini Allah melarang kita mendekati perbuatan yang keji. Di sini kita bisa memetik pelajaran, larangan berbuat maksiat mencakup 2 larangan. Larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Mendekatinya artinya melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan kepadanya. Contoh yang menjerumuskan kepada zina, memandang lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Maka itu juga hukumnya haram, itu juga terlarang, karena itu menjerumuskan kepada zina. Apalagi sampai berpacaran. Orang yang berpacaran, mereka melakukan semua yang bisa mengantarkan kepada zina. Sehingga kebanyakan yang terjerumus zina adalah orang yang berpacaran. Maka itu sudah jelas hukumnya haram. Dan di sini Allah mengingatkan lagi, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada banyak penafsiran ulama apa yang dimaksud yang nampak maupun yang tersembunyi. Paling tidak ada 3 penafsiran yang paling masyhur. Yang pertama adalah yang dosanya besar maupun kecil. Yang kedua, yang diketahui oleh orang banyak sebagai maksiat, dan yang tidak diketahui oleh orang banyak sebagai maksiat. Karena jemaah sekalian, kadang kita di depan penuntut ilmu, kita jauhi maksiat itu. Tapi di depan orang awam yang tidak mengerti bahwa itu maksiat, kita melakukannya. Maka Allah melarang hal seperti itu. Yang ketiga,
baik dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia. Itu artinya yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan ketika kita sedang tersembunyi dari manusia, maka disitulah terlihat kita ini orang yang bertakwa atau tidak. Jangan-jangan kita lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang ke-5, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi wasiat yang ke-5, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan ini dosanya sangat berbahaya. Dan jiwa yang Allah haramkan itu ada 4. Yang pertama, jiwa seorang muslim. Membunuh seorang muslim ini bahayanya sangat besar. Nabi SAW mengingatkan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Oleh karena itu jemaah sekalian, jauhi semua hal-hal yang bisa menyebabkan kematian seseorang. Contoh, melakukan demo. Sudah terbukti sering akibat demonstrasi sampai menghilangkan nyawa. Apakah nyawa masyarakat umum atau nyawa demonstran itu sendiri atau nyawa aparat keamanan? Baru beberapa bulan yang lalu, demonstrasi besar di tanah air kita merenggut banyak nyawa. Yang paling banyak di Makassar. Di Jakarta juga ada. Ketika mereka membakar gedung DPR, meninggal banyak orang di dalam. Di Jakarta tukang ojol meninggal dan lain-lain. Maka bisa jadi semua yang terlibat dalam demo itu kelak di hari kiamat Allah minta pertanggungjawaban sebagai pembunuh. Karena dia penyebabnya. Termasuk para provokator di medsos yang memanas-manasi masyarakat supaya turun ke jalan. Meskipun dia gak ikut turun, dia cuma provokator. Bisa jadi mereka dimintai pertanggungjawaban sebagai pembunuh. Jadi ini jangan dianggap sepele. Ini hal yang sangat berbahaya. Meskipun mereka bilang ini aksi damai. Berapa banyak aksi damai awalnya saja, kemudian berujung pada kericuhan. Karena aksi damai itu hakikatnya adalah memberi kesempatan kepada para pengacau untuk mengacau, untuk membuat kerusuhan. Karena kalau massa sudah turun ke jalan, siapa yang bisa menjamin? Nggak akan ada perusuh yang menyusup, nggak ada yang bisa menjamin. Dan ketika massa sudah rusuh, nyawa saat itu seakan-akan menjadi murah. Maka hati-hati, jangan terlibat. Dan kalau demonstrasi itu untuk menurunkan pemerintah yang berkuasa, maka ulama Islam, ulama ahli sunnati wal jamaah seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Itu hukumnya haram selama pemerintahnya masih muslim. Meskipun dia pelaku dosa besar, tapi dia masih muslim, sepakat ulama ahli sunnah hukumnya haram. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan, ajma'a ahlu sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlu sunnah sepakat tidak boleh melengsarkan penguasa karena kefasikan, karena dosa-dosa besar. Artinya selama dia masih muslim haram dilengsarkan. Kenapa? Karena melengsarkannya akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau hilang satu nyawa itu sudah mudarat besar. Itu sudah mudarat yang lebih besar. Bagaimana lagi kalau hilang banyak nyawa? Belum lagi hilang nikmat aman. Kita mau ke kantor nggak bisa, mau ke pasar nggak bisa, bahkan mau ke rumah sakit nggak bisa. Kalaupun bisa, dengan susah payah karena saking macetnya orang demo. Padahal di Jakarta nggak ada demo saja macet. Bayangkan kalau ada demo. Jadi mau memperjuangkan hak masyarakat, mereka sudah zalim duluan kepada masyarakat. Maka itu bukan cara yang benar untuk mengingatkan kesalahan pemerintah. Yang kedua, jiwa yang haram dibunuh adalah
kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, maka haram dia dibunuh. Yang ketiga, kafir mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin, maka tidak boleh mereka dibunuh. Yang keempat, kafir musta'min, orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Kalau ada seorang muslim berjanji melindunginya, mungkin karena dia ingin mendakwainya sehingga dia bisa masuk ke negeri Islam, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Yang mirip dengan itu di masa sekarang adalah visa. Kalau pemerintah muslim memberi visa kepada turis dari Israel misalkan, nggak boleh kita bunuh, nggak boleh kita membunuhnya, karena dia mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah, dan itu lebih kuat jaminannya dibandingkan sekedar jaminan masyarakat. Dan dosa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian ini, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Jadi ini dosa besar, meskipun tidak sebesar membunuh orang muslim. Seorang muslim haram dibunuh karena dia mulia. Orang kafir, 3 jenis orang kafir ini haram dibunuh. Apakah karena mereka mulia? Tentu tidak. Bahkan mereka kata Allah, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Lalu karena apa? Kenapa mereka tak boleh dibunuh? Karena umat Islam kalau sudah berjanji pantang mengkhianati. Itu sifat orang beriman. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun kalau kita sudah janji, nggak boleh kita khianat. Kalau kita khianat, itu akan menjadi penghalang mereka masuk Islam. Mereka mengira itulah ajaran Islam, padahal itu cuma perbuatan kita. Jadi kita amanah supaya mereka masuk Islam. Tapi dalam ayat ini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu artinya yang menurut syariat memang dia harus dihukum mati. Contoh, Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali karena satu dari 3 alasan. Yang pertama, al-thayyib az-zani, orang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafs, membunuh dibalas bunuh, dikisos. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agama Islam, memisahkan diri dengan kaum muslimin, artinya dia murtad, keluar dari Islam. Contoh lain, Nabi SAW mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual, hubungan sejenis, maka bunuh kedua pelakunya. Meskipun belum nikah. Kalau zina dengan lawan jenis, jika dia belum menikah, tidak sampai dihukum mati. Tapi dengan sesama jenis, meskipun dia belum menikah, hukumannya hukuman mati, menunjukkan dosanya lebih besar. Tapi jamaah sekalian, semua hukuman ini, hukuman rajam bagi pezina, hukuman kisos, hukuman mati bagi yang murtad, hukuman mati bagi pelaku homoseksual, itu yang berhak menerapkannya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Jadi jangan hantu lihat bencong di jalan langsung ditabrak, jangan. Apalagi dia bencong, belum tentu dia melakukan hubungan sejenis. Jadi yang disuruh dibunuh kalau sudah terbukti dia melakukan hubungan sejenis. Jadi pemerintah yang boleh menerapkan hukuman itu, kita sebagai masyarakat tugas kita adalah mengingatkan, menasihati. Jadi ini contoh orang-orang yang dibunuh dengan alasan yang benar. Dan ayat ini ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Maksudnya kamu memahami dengan akal.
Di sini ada pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Orang yang tunduk kepada syariat itulah orang yang berakal. Orang yang menentang syariat berarti dia menentang akal sehat. Dan semua ajaran Islam pasti sesuai akal sehat. Semua yang bertentangan dengan ajaran Islam juga pasti bertentangan dengan akal sehat. Kalau kita temukan seakan ada satu ajaran Islam yang gak masuk akal, maka pasti akal kita sedang bermasalah. Itu pasti. Ini akhir ayat yang pertama. Kita masuk ayat yang kedua, memasuki wasiat yang keenam. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Sampai dia berusia dewasa, dia sudah mampu mengelola hartanya, maka kembalikanlah harta itu kepadanya. Jadi ini wasiat khusus kepada orang yang diberi amanah mengelola harta anak yatim. Sama saja, anak yatim itu saudaranya atau bukan saudaranya. Mungkin saudara kita wafat, meninggalkan ponakan kita, dan dia punya harta yang banyak. Nggak boleh harta warisannya yang banyak itu langsung kita kasih ke ponakan kita yang masih kecil. Nanti uang 1 miliar dia belikan permen semuanya. Karena dia nggak ngerti cara mengelola hartanya. Harus kita tahan, kita simpan untuk dia. Maka kata Allah di sini, jangan kamu dekati harta tersebut. Artinya, jangan kita gunakan untuk keperluan apapun illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Apa yang dimaksud cara yang terbaik? Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, untuk kepentingan anak yatim itu, gunakan untuk kepentingan dia. Yang kedua, kita bantu dia untuk mengembangkan hartanya. Kalau hartanya sangat banyak misalkan, bisa kita kembangkan untuk membantu anak yatim tersebut. Karena jemaah sekalian, harta anak yatim juga kena zakat. Bisa-bisa hartanya habis dengan zakat. Makanya kita bantu dikembangkan. Tahun ini hartanya mencapai nisab. Sampai tahun depan masih bertahan pada nisab, wajib dikeluarkan zakat. Tahun depan masih bertahan pada nisab, keluarkan lagi zakatnya. Demikian seterusnya. Setiap tahun, karena itu kan zakat harta. Sehingga anak yatim juga kena zakat. Makanya 8 golongan yang menerima zakat, anak yatim tidak ada. Anak yatim tidak ada. Karena anak yatim bisa jadi orang kaya kalau dia mendapatkan warisan dari orang tuanya yang besar. Jadi kita kembangkan kalau kita mampu mengembangkannya. Contoh cara yang mudah misalkan, kita belikan tanah yang kita lihat ke depan tanah ini akan sangat mahal. Kita belikan tanah saja. Nanti di masa depan kita serahkan kepada anak itu, sehingga dia jual dan hartanya lebih besar ketika itu. Ini satu contoh membantu anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa memberi peringatan keras tentang bahaya memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara yang zalim, maka hakikatnya yang mereka makan di perut mereka itu hanyalah api, dan mereka kelak akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sebaliknya, Nabi SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Menunjukkan betapa besarnya pahala membantu anak yatim. Tapi sebagian orang membantu anak yatim setahun sekali di hari raya anak yatim. Ini tidak benar, dan tidak ada hari raya anak yatim. Itu memang ada di dalam agama. Setiap hari kalau kita punya kelebihan, bantulah anak yatim tersebut, dan pastikan kebutuhannya harian terpenuhi. Yang ketujuh, wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan.
kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat ini Allah berwasiat kepada kita untuk berlaku adil dalam menakar dan menimbang. Tapi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan perintah berlaku adil di sini mencakup dalam semua perbuatan, bukan hanya sekedar menakar dan menimbang, tapi dalam semua perbuatan. Oleh karenanya, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila mereka minta ditakar oleh orang, mereka minta takarannya sempurna, nggak boleh ada yang kurang sedikit pun, karena pelitnya mereka. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi jika mereka yang menakar atau menimbang kepada orang lain, mereka berbuat curang. Maka kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini ayat berlaku umum, termasuk kata beliau suami yang curang. Dia minta haknya sebagai suami kepada istrinya, tapi dia tidak menunaikan hak istrinya. Dia juga terancam di dalam ayat ini. Jadi makna perintah berbuat adil dalam ayat ini mencakup dalam segala hal, bukan sekedar menakar atau menimbang, tapi dalam segala hal kita diperintahkan untuk berbuat adil. Tapi di sini ada kata-kata, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya kata para ulama, kalau kita sudah berusaha berbuat adil, lalu ada sedikit yang kita nggak sanggup mengetahui, maka Allah memaafkan kita. Contoh, kita mengukur beras 1 liter, mungkin kurang 1 butir, itu nggak bisa kita pastikan, maka Allah memaafkan kita. Wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan adil meskipun kepada keluarga dekat. Para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini berlaku fil hukmi wasyahadah, dalam hukum dan persaksian, yaitu berlaku di pengadilan ataupun di hal lain yang membutuhkan hal yang semisal. Tapi secara khusus ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang terlibat di pengadilan, apakah dia hakim atau pengacaranya atau saksi. Maka mereka diperintah berbicara dengan adil, berbicara dengan jujur, meskipun yang diberatkan adalah keluarga. Kalau orang tuanya salah dan dia menjadi saksi di pengadilan, katakan orang tuanya memang salah. Misalkan orang tua kita berselisih dengan tetangga memperebutkan sebidang tanah. Kita sebagai anak sebenarnya tahu itu tanah milik tetangga, maka wajib kita berkata yang jujur di pengadilan bahwa itu memang tanah milik tetangga, bukan tanah orang tua kita. Bahkan meskipun tetangga kita itu kafir, orang kafir wajib kita benci, tapi nggak boleh kita zolim kepadanya. Orang tua wajib kita cintai, tapi nggak boleh kita membela kesalahan orang tua kita. Sehingga kata Allah, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, apabila kalian berkata, berkatalah dengan adil meskipun terhadap kerabat dekat. Artinya meskipun memberatkan dia. Kalau itu benar, kita katakan sebagaimana adanya. Jangan kita berdusta demi membela keluarga kita. Inilah pengajaran hukum di dalam agama Islam. Hukum itu tidak boleh tumpul ke atas, hanya tajam ke bawah. Suatu hari ada seorang wanita bangsawan mencuri, maka Nabi SAW akan memotong tangannya. Lalu datang keluarganya mencoba melobi Rasulullah SAW. Mereka nggak berani juga ngomong langsung. Mereka cari orang dekat Nabi SAW. Ketemulah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid anak
bekas budak Nabi SAW, ayahnya, dan beliau sangat disayangi oleh Nabi SAW. Mereka tumbuh di rumah Nabi SAW, sehingga orang-orang tahu Usamah kesayangan Nabi SAW. Maka akhirnya mereka membujuk Usamah minta tolong, coba minta keringanan hukum untuk putri mereka. Usamah pun menghadap Nabi SAW. Hasilnya apa? Dimarahi oleh Nabi SAW, dicela sampai Usamah ketakutan dan meminta kepada Nabi SAW agar memohonkan ampun kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Berani betapa lancangnya engkau meminta dikurangi hukuman yang Allah sudah tetapkan. Innama ahlaka man kana alladhina qablakum idza saraka fihi musyarif tarakum. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, apabila yang mencuri orang mulia mereka biarkan. Wa idza saraka fihi mudha'if aqamu alaihi hadda. Namun apabila yang mencuri orang lemah, mereka tegakkan hukum atasnya. Kemudian beliau bersumpah, wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andai Fatimah putriku sendiri yang mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Inilah keadilan yang diajarkan oleh Islam, tidak pandang bulu. Yang ke-9, satu lagi faedah jemaah sekalian. Kalau kita lihat wasiat ke-7 dan ke-8. Pada wasiat yang ke-7, perintah berbuat adil dalam perbuatan. Wasiat yang ke-8, perintah berbuat adil dalam ucapan. Pada wasiat yang ke-7, ada kata-kata kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tapi pada wasiat yang ke-8, dalam perintah berbuat adil, tidak ada kata-kata seperti itu. Artinya apa? Seseorang nggak bisa beralasan untuk tidak berkata yang sebenarnya. Jadi nggak bisa dia mengatakan, saya nggak enak, dia guru saya nggak enak, orang tua saya sedikit. Tetap dia mesti mengatakan yang benar. Nggak boleh dia beralasan nggak enak. Ini perbedaan antara berbuat adil dan berkata yang adil. Yang ke-9, wa bi'ahdillahi awfu, dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna perjanjian Allah di sini mencakup dua makna. Yang pertama, seluruh perintah dan larangan Allah. Itulah perjanjian Allah atas kita yang harus kita tunaikan. Kapan kita berjanji itu? Sejak kita masih di sulbi Adam. Kok kita nggak ingat? Makanya Allah ingatkan. Jangankan sejak di sulbi Adam, kita masih bayi saja, kita sudah lahir, kita nggak ingat apa-apa tentang kehidupan kita di masa itu. Makanya Allah ingatkan, kita ada perjanjian dengan Allah. Yang kedua, semua perjanjian yang kita buat dengan orang, maka wajib kita tunaikan. Contoh perjanjian dagang, kerjasama bisnis, atau perjanjian antar negara, wajib kita tunaikan. Tidak boleh kita langgar. Kenapa itu disebut perjanjian Allah? Karena Allah menyuruh kita menunaikannya. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, orang yang melanggarnya termasuk orang yang bersifat munafik. Orang beriman tidak melanggar janji. Dan ini adalah akhir ayat yang ke-2. Ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bisa memetik pelajaran. Kita masuk ayat yang ketiga. Di dalamnya ada satu wasiat, dan ini wasiat yang terakhir, yang ke-10. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kamu mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, karena itu akan membuat kamu tersesat, tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Jadi wasiat yang ke-10 adalah perintah mengikuti satu jalan kebenaran. Perintah mengikuti satu jalan kebenaran. Dan larangan mengikuti jalan-jalan yang lain.
Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau mengatakan, as-subul yang dimaksud jalan-jalan yang lain yang bisa membuat kita tersesat, terpecah belah dari jalan Allah adalah al-bid'ah wasyubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Bid'ah artinya ajaran baru yang Nabi SAW tidak ajarkan. Syubhat artinya pemahaman baru yang tidak seperti pemahaman sahabat. Maka kita pun paham jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Inilah makna ayat. Perintah mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, dan larangan berbuat bid'ah dalam agama dan memahami Islam tidak sesuai pemahaman para sahabat. Sebagaimana ditegaskan juga dalam hadithul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat. Kata Nabi SAW, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya tersesat, hanya satu yang selamat. Semuanya di neraka, hanya satu yang selamat. Artinya semuanya tersesat, hanya satu yang benar. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah yang dimaksud jalan yang lurus, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti Nabi SAW dan para sahabat? Yang paling utama, yang pertama kita lakukan adalah mempelajari akidah generasi as-salaf. Baru kita bisa mengikuti jalan yang lurus. Kita pelajari dulu akidah mereka dari kitab-kitab yang meriwayatkan akidah mereka. Contoh kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad, atau I'tiqad Imam Al-Bukhari, atau Syarh Sunnah karya Al-Muzani. Ini contoh kitab-kitab ulama terdahulu yang meriwayatkan akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ayat ini ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Artinya jemaah sekalian, kalau kita pelajari dan kita berusaha mengamalkan 10 wasiat ini, maka kita akan mencapai derajat takwa. Walhamdulillah, selesai pembahasan 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Bismillah. Apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Ma'rifat itu artinya pengenalan. Dari kata arafa ya'rifu, artinya mengetahui. Ma'rifat artinya mengetahui atau mengenal. Oleh karenanya, ilmu paling mendasar dalam Islam yaitu ilmu salasatul usul. 3 ilmu yang paling mendasar. Yang pertama disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Yang ketiga, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Tapi di kalangan sebagian sufi tarekat tasawuf, ma'rifat ini punya arti berbeda. Punya arti berbeda menurut mereka. Menurut mereka, ma'rifat itu derajat tertinggi dalam beragama. Kalau sudah ma'rifat berarti sudah jadi wali. Dan kalau sudah jadi wali, sudah lebih tinggi daripada Nabi. Kenapa? Nabi baru tingkatan syariat. Dia sudah di atas ma'rifat. Sehingga syariat Nabi tidak lagi berlaku kepadanya. Sehingga yang haram menurut syariat Nabi halal baginya. Di sini jemaah sekalian ada 4 kekufuran.
Kekufuran yang pertama, meyakini wali lebih mulia daripada nabi. Ini kufur. Yang kedua, menganggap seseorang bisa keluar dari syariat nabi. Ini juga kufur. Yang ketiga, menghalalkan yang haram. Makanya jemaah sekalian, jangan heran kalau banyak kasus pelecehan seksual di pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini belajar tasawuf. Gurunya menganggap dirinya sudah jadi wali. Menggauli muridnya yang perempuan memang haram dalam syariat Rasul. Tapi bagi dia nggak haram. Karena dia ingin membersihkan rahim muridnya. Karena dia wali. Bagaimana? Enak gak jadi wali begitu? Cuma enak sedikit di dunia, tapi mendapatkan azab di akhirat. Na'udzubillah. Bahkan belum di akhirat pun sudah ditangkap polisi di dunia. Dan yang keempat, ini yang paling berbahaya. Di antara mereka sampai mengaku menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa Jawanya manunggalin kaula gusti. Bahasa Arabnya wihdatul wujud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akidah ini mengumpulkan semua kesyirikan. Jadi ini makrifat di kalangan sufiyah, yang tidak sama dengan makrifat di kalangan ahlus sunnah. Apa batasan kita berteman dengan non-muslim? Batasannya adalah jangan berteman akrab. Kalau cuma teman biasa, kebetulan satu kantor, satu sekolah, tidak mengapa. Tapi kalau berteman akrab, tidak boleh. Berteman akrab berarti menjadikan dia sebagai wali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali. Adapun sekedar berbuat baik kepadanya, itu bagus. Jadi bedakan antara mencintai dan berbuat baik. Bisa jadi orang itu kita benci, tapi kita berbuat baik kepadanya karena ada maksud. Maksudnya apa? Di antaranya kita niatkan supaya dia mau masuk Islam, kita lunakkan hatinya, supaya dia melunak hatinya untuk menerima dakwah Islam. Bahkan kalau dia tetangga, dia punya hak sebagai tetangga untuk diperlakukan baik. Dahulu sahabat Nabi SAW kalau menyembelih seekor kambing, mereka kirimkan sebagiannya kepada tetangga yang Yahudi. Sehingga banyak kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam hanya karena melihat akhlak para sahabat Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu, dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang para sahabat, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka berlepas diri dari orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman. Jadi tidak menghalangi kita berbuat baik kepada orang-orang kafir. Dan jangan terlibat sedikit pun dalam acara keagamaan mereka. Apakah ikut membantu, atau menunjukkan apresiasi, atau mengucapkan selamat. Ini semuanya adalah pelanggaran berat terhadap ajaran agama. Mengenai berbakti kepada orang tua, bagaimana jika ayah saya sering mencari perkara, berbuat KDRT dan zina, dulu tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, lalu sudah tua, suka meneror ibu saya, padahal saat ini sudah cerai, sehingga saya tidak lagi mau mengirim uang lagi kepada ayah, agar ayah saya berhenti meneror ibu saya. Apakah saya berdosa? Kalau tidak mengirim uang kepada ayah dan itu benar-benar membuat ayah berhenti dari perbuatan dosa, berarti bagus. Kalau dia sudah berhenti, ya tidak sangat diperintahkan bagi seorang anak berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tuanya zalim. Jadi jemaah sekalian, meskipun orang tua kita suka berbuat dosa, bahkan menzalimi kita, tetap kita sebagai anak harus berbakti.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang tua yang paling jahat kepada anak. Di surat Luqman ayat ke-15. Ini tentang orang tua yang paling jahat kepada anak. Nggak ada lagi orang tua yang lebih jahat daripada dia. Apa kejahatannya? Memaksa anaknya masuk neraka. Yaitu memaksa anaknya berbuat syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik yang kamu pasti tidak punya ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Tapi perhatikan lanjutan ayat, wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulilah kedua orang tua itu di dunia dengan cara yang baik. Jadi seburuk apapun orang tua kita, tetap sebagai anak wajib kita berbuat baik kepada orang tua. Yang mudah-mudahan dengan kita berbuat baik kepada orang tua bisa menyadarkannya. Saya janda lagi ta'aruf. Ada seorang laki-laki mengajak ta'aruf. Beliau jauh dari kita, di negara Uni Emirat Arab, orang kaya. Dikenalkan teman. Jadi yang di sini nggak usah berharap ya. Apakah termasuk zina kalau beliau minta foto dan video saya? Dan selama proses ta'aruf itu kami sering melakukan panggilan video. Saya biasanya ditemani putri saya. Yaitu bisa menjadi pintu kepada zina. Bisa menjadi pintu kepada zina. Kalau memang betul-betul dia serius dengan sekali panggilan video, kan dia sudah bisa melihat, sudah bisa nazar kepada calonnya, maka itu sudah mencukupi, nggak perlu dikirim lagi foto-foto. Ini akan menjadi pintu kepada zina. Apalagi kalau kita belum kenal pasti orangnya, bisa jadi foto-foto kita disalahgunakan. Kalau memang dia serius, disuruh datang saja, suruh cepat, langsung menikah. Jangan ditunda-tunda, apalagi sering. Panggilan video ini bisa menjerumuskan kepada zina. Kalau memang kelihatannya nggak serius, ya sudah, putuskan saja. Insya Allah banyak penggantinya di sini. Usia pernikahan saya 13 tahun dan belum Allah berikan rezeki keturunan. Hasil medis istri ada masalah, tidak ada masalah apa-apa, dan suami saya ada kelemahan. Bagaimana menurut pandangan dari segi agama? Sedangkan Ustaz menyampaikan nikahilah wanita yang subur. Jadi pertanyaannya dari segi agama tentang seorang suami yang tidak bisa memberikan keturunan. Maka dari segi agama itu bukan hal yang tercela, karena itu bukan kesalahan dia. Beda halnya kalau dia mampu memberi keturunan, tapi dia nggak mau punya anak, maka dia tercela. Sama saja. Apakah yang nggak bisa memberi keturunan itu suami atau istri? Maka itu bukan hal yang tercela. Tapi kalau masih bisa diobati, hendaklah suami berusaha untuk berobat. Karena di antara tujuan besar pernikahan adalah memiliki anak. Dan anak itu adalah investasi terbaik kita untuk kehidupan setelah mati. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak mengalir kepada kita. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau suami memang nggak bisa punya anak sama sekali? Haruskah istri bertahan? Jawabannya sangat baik kalau dia bertahan. Karena punya anak bukan satu-satunya tujuan menikah. Dalam pernikahan banyak sekali pintu-pintu ibadah. Saling menyayangi suami istri adalah ibadah yang sangat agung. Ya, tidak harus dia meminta cerai kepada suaminya. Banyak pintu-pintu kebaikan yang lain. Betapa banyak ulama nggak punya anak, tapi hari ini didoakan miliaran manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, bayangkan ribuan orang setiap hari mendoakan mereka padahal nggak punya anak. Jadi pintu kebaikan banyak, pintu kebaikan melimpah.
nggak harus dengan memiliki anak. Kecuali kalau dia melanggar syariat agama, berbuat dosa besar, nggak mau bertobat, itu baru pantas kita berpisah dengannya. Tapi kalau dia baik, Masya Allah, jangan hanya karena alasan dia nggak bisa punya anak, lalu dia diceraikan. Jangan jual ayat-ayat dengan harga murah. Maksudnya gimana? Maksudnya ayat-ayat Allah jangan ditukar dengan dunia. Dunia seluruhnya murah. Jadi bukan berarti kalau dibayar mahal boleh, bukan. Mau dibayar mahal berapapun, tetap dibandingkan dengan ayat Allah, itu semuanya murah. Meskipun dunia dan isinya nggak bisa ditukar dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya adalah jangan sampai demi dunia kita tinggalkan ajaran agama. Itu maknanya. Atau yang lebih spesifik lagi, seorang mufti, dia berfatwa membenarkan yang salah. Kenapa? Karena orang yang salah ini mau ngasih harta kepada dia. Biarpun dia kasih seisi dunia, tidak boleh. Itu maknanya. Mengumumkan orang yang meninggal dunia di masjid, apakah diperbolehkan? Kalau dengan maksud mengajak orang-orang untuk mensolatkannya atau sekedar mendoakannya, maka tidak mengapa. Yang tidak boleh itu dia diumumkan kematiannya agar dipuji-puji oleh orang atau diratapi kematiannya. Bagaimana dengan bertawasul kepada Nabi atau bersalawat memohon syafaat? Bertawasul dalam berdoa kepada Nabi SAW ada 3 bentuk. Yang pertama, syirik besar. Ketika seseorang meminta kepada Nabi SAW dengan niat agar doanya diteruskan kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah begini dan begitu." Maka ini syirik besar. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Tidak boleh makhluk dijadikan perantara dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia berdoa kepada Nabi SAW, meminta Nabi sendiri yang mengabulkannya. Ini lebih parah lagi. Dan ini mereka masih sebut tawasul. Mereka masih menyebut ini sebagai tawasul. Ini lebih parah dibanding sebelumnya. Maka ini adalah syirik. Karena yang maha mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia masih minta kepada Allah tapi mengucapkan nama Nabi. Misalkan, "Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana." Ya Rabb, dia minta kepada Allah tapi dengan menyebut nama Nabi bil Mustafa, dengan Al Mustafa. Maksudnya Nabi SAW. Maka ini bid'ah, tapi tidak sampai syirik. Karena dia masih meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bid'ah? Karena cara berdoa seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Cara bertawasul seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan jemaah sekalian, kata para ulama, ini mengandung adab buruk dalam berdoa. Jadi seakan-akan dia mau menekan Allah dengan menggunakan nama Nabi. Paham? Ini ada buruk dalam berdoa. Seakan-akan dia mau menekan Allah agar mengabulkan doanya dengan menggunakan nama Nabi Muhammad SAW. Adapun bersalawat untuk memohon syafaat, jika dia bersalawat kepada Nabi SAW untuk memohon syafaatnya kepada Allah, maka itu bagus. Tapi kalau dia maksudnya memohon kepada Rasulullah SAW, maka itu syirik. Yang bisa mengabulkan dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah Allah, bukan Rasulullah SAW. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Kullillahi syafa'atu jami'an." Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi salah kaprah kalau minta syafaat kepada Nabi SAW. Dan juga beliau bisa memberi syafaat nanti di akhirat. Sekarang belum, baru janji Allah. Makanya kita baca dalam doa setelah adzan, "Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta." Ya Allah, bangkitkanlah beliau
pada kedudukan terpuji yang engkau janjikan. Apa yang dimaksud kedudukan yang terpuji? Memberi syafaat. Baru janji Allah, bukan sudah dikasih sekarang. Bagaimana dengan anak yatim beragama non-Islam? Bolehkah merawatnya? Boleh, dan kita arahkan dia masuk Islam. Apalagi kalau dia belum balik. Dia masih lebih mudah untuk diarahkan, diajarkan masuk Islam. Bahkan jemaah sekalian, banyak keluarga non-Muslim yang tinggal di komunitas orang kafir, satu persatu masuk Islam mereka. Karena lingkungan yang baik. Jadi arahkan dia masuk Islam. Berbuat baik kepada orang kafir pada dasarnya boleh dengan dua syarat. Yang pertama, dia bukan orang kafir yang memerangi Islam. Yang kedua, berbuat baik dalam urusan dunia. Kasih makan, kasih perawatan, nggak apa-apa. Bukan membantu dia mengamalkan agamanya. Jadi jangan pas hari Natal misalkan, ayo kamu kan non-Muslim, kamu rayakan hari, jangan. Malah kita menjerumuskan dia dalam kekafiran semakin dalam kalau boleh. Jadi itu sangat bagus. Kita rawat dia agar menjadi Muslim. Bagaimana menuju jalan kehidupan dan kejujuran yang kekal dan abadi, yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang ikhlas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna keteladanan beliau, tidak mengandung kekurangan. Kita teladani beliau dari sisi manapun semampu kita. Yang terakhir, bagaimana dengan pemimpin muslim yang tidak amanah pada rakyatnya? Apakah kita tetap harus mematuhinya? Kalau dia suruh kita melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita patuhi. Tapi kalau dia suruh kita melakukan kemaksiatan, seperti kita disuruh minum khamar misalkan, nggak boleh kita patuhi. Kenapa wajib kita patuhi? Karena itu perintah Allah kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemerintah dari kalangan kalian. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Pemerintah dari kalangan kalian. Kalian siapa yang dimaksud? Muslimin. Bukan kafirin. Artinya, selama dia masih muslim, meskipun dia banyak dosa, bukan kafir, maka dia harus ditaati berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini juga mengingatkan, taatnya hanya dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kata taatlah cuma disebut 2 kali. Padahal diperintahkan taat kepada 3, Allah, Rasul, dan pemimpin. Tapi kata taatlah cuma disebut 2 kali. Artinya, taat kepada pemimpin nggak boleh keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan kalau kita berprinsip, kita hanya mau taat kepada pemimpin yang baik, yang nggak pernah berbuat dosa, nggak akan kita dapatkan. Kecuali para nabi dan Rasul, para sahabat Nabi SAW pun terjerumus dosa. Para nabi dan Rasul hanya mereka yang maksud. Nggak akan kita temukan pemimpin yang sempurna di dunia ini kecuali para nabi dan Rasul. Dosanya urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban kita menaati sama saja dengan taat kepada orang tua. Kalau orang tua berbuat dosa, urusan dia dengan Allah. Tapi kita nggak boleh menyakiti hati orang tua kita. Kalau orang tua kita menyuruh yang baik, wajib kita taat. Meskipun di sisi lain orang tua kita suka berbuat dosa. Jadi niatkanlah menaati perintah penguasa, menaati aturan pemerintah, karena Allah yang memerintahkan kepada kita, Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita, maka itu menjadi ibadah. Sebagai penutup, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, perintah penguasa atau aturan pemerintah ada 3. Yang pertama, yang sesuai dengan perintah syariat, maka tidak diragukan lagi, wajib kita taati. Contoh, kalau ada ketentuan pemerintah 5 menit sebelum adzan, semua toko, semua sekolah, semua aktivitas hentikan, laki-laki pergi ke masjid, wajib kita taati. Yang kedua, yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita taati. Anda kita disuruh minum khamar, nggak boleh kita taati.
Tapi yang lainnya, yang baik tetap kita taati. Yang ketiga, aturan pemerintah atau perintah penguasa yang tidak diperintahkan oleh syariat, tapi tidak juga bertentangan dengan syariat. Wajibkah kita taati? Wajib. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contoh, aturan berlalu lintas. Memang tidak ada ayat atau hadis mengatakan kalau naik kuda harus pakai helm. Tidak ada. Tapi kalau kita pakai helm saat naik motor tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip umum, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Maka pakai helm ketika naik motor itu cara mudah dapat pahala, dan kebalikannya. Nggak pakai helm naik motor, cara mudah dapat dosa. Mudah sekali, cuma pakai helm dapat pahala. Kalau kita niatkan untuk menaati Allah dan Rasulnya, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Tapi kita yang seringkali membatasinya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.